Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Atin Kartini akan memberikan materi tentang tata krama. Tetapi saya sebelumnya mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Geger Bitung. Mudah-mudahan kalian menjadi anak Indonesia yang hebat. Anak Indonesia yang mempunyai tata krama dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Sebelumnya saya ingatkan, silakan pakai dulu maskernya, kemudian biasakan cuci tangan di tempat air yang mengalir, jaga jarak, jangan bergerombol, hindari kerumunan. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu dan kita bisa sekolah normal seperti biasanya. Baiklah. Maskernya sudah dipakai? Yuk kita mulai. Tata krama asal kata dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu aturan, krama itu sopan santun. Jadi tata krama itu aturan, ketentuan atau sopan santun, atau biasanya orang menyebutnya dengan kata etika. Sejak kecil orang tua kita sebenarnya sudah mengajarkan kita bagaimana cara bertata krama yang baik. Seperti misalnya gunakan tangan kanan untuk makan, gunakan tangan kanan untuk memberi atau menerima, biasakan mengucapkan terima kasih atau mengucapkan salam kepada siapapun tanpa pandang bulu. Selalu bersikap santun, hormat, dan berbicara lemah lembut, tidak menyakiti orang lain. Kunci pokok cara berteman atau bergaul. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang kita inginkan. Misalnya, kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus berperilaku baik terhadap orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan adil, maka kita harus bersikap adil. Kalau kita ingin diperlakukan ramah, maka kita tidak boleh judes sama orang lain. Itu. Yang kedua, tak kenal maka tak sayang. Setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang penakut, juga ada yang pemberani. Dari sifat-sifat itu, kita tidak boleh menyamaratakan bagaimana menghadapi mereka. Kalau sama orang yang penakut, ya kita tidak boleh menakut-nakutinya. Kalau sama orang yang pendiam, ya kita tidak boleh terlalu mengajak banyak berbicara. Seperti itu. Nah, cara berbicara pun ada sopan santunnya. Misalnya, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, ini yang tidak pernah kita sadari, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Jadi ketika orang lain yang sedang berbicara, kita dengarkan. Baru setelah orang itu selesai berbicara, kita baru menjawabnya. Kemudian dengan kita bedakan dengan siapa kita berbicara. Berbicara dengan teman, jangan pernah kamu samakan berbicara dengan guru atau orang tua. Orang Sunda itu luar biasa tingkatan bahasanya. Dengan orang tua, dengan guru harus lebih sopan. Dengan sesama boleh pakai bahasa gaul asal tidak menyakiti. Nah, dengan saudara kita yang jauh umurnya di bawah kita, bukan berarti kita boleh sewenang-wenang menggunakan bahasa kasar, memerintah atau sebagainya. Tidak, tapi berilah contoh berbicara yang baik, yang sopan, yang santun, sehingga adik di bawah kita itu akan menghormati kita. Kemudian ada juga tata krama atau cara berpenampilan. Nah,
Kita manusia normal tentunya setiap hari kita berpakaian. Kita pakaian yang rapi. Yang rapi itu bukan berarti harus mahal, harus bagus, tidak. Tetapi yang bisa menutup aurat, yang disetrika secara rapi, dicuci yang bersih seperti itu. Yuk kita mulai dari seragam sekolah. Seragam sekolah di SMP Negeri 1 Geger Bitung, yaitu hari Senin kita gunakan putih-putih. Laki-laki lengan pendek, perempuan lengannya panjang. Ataupun ada yang laki-laki lengannya panjang, silahkan. Pakai kerudung putih untuk perempuan dan pakai topi. Topi juga digunakan oleh laki-laki. Menggunakan ikat pinggang. Bajunya dikedalamkan, kemudian roknya untuk perempuan lipit 2 di depan, tidak dirempel sekelilingnya. Yang bagaimana nanti kalian tanyakan ke kakak OSIS ya, seperti apa seragam lipit di depan itu. Yang selalu menjadi masalah itu laki-laki. Celananya selalu kecil ke bawah. Nah, yang kecil ke bawah itu nanti oleh petugas akan digunting. Jadi pakailah celana panjang dengan ukuran yang wajar, yang seharusnya dan yang pantas. Seperti itu. Kemudian seragam yang kedua putih biru, sama roknya juga lipit 2 di depan. Laki-laki juga celananya tidak boleh mengecil ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang warna hitam. Dan kemudian seragam yang ketiga SMP kita ada batik SMP, ada baju pramuka, dan ada baju olahraga. Nah, baju olahraga yaitu berupa training juga, itu tidak boleh dikecilkan sampai merecet, itu tidak boleh. Ada aturannya. Kemudian cara berjalan di jalan raya. Nah ini menyangkut keselamatan kalian. Pulang sekolah usahakan tidak terlalu bergerombol. Kalau mau nyebrang lihat kanan dan kiri, tidak berteriak-teriak seperti di hutan. Dan yang kebetulan naik sepeda motor tidak bertiga, apalagi sampai berempat. Seperti itu. Jadi naik motor cukup berdua saja, itu untuk keselamatan kalian. Jika yang berjalan kaki, berjalanlah di pinggir sebelah kiri, tidak bergandengan tangan sampai memagari, menghalangi mobil sampai ke tengah jalan. Tidak bercanda karena ini sangat berbahaya. Kemudian tata cara makan. Tata cara makan usahakan seperti halnya yang diajarkan oleh ibu bapak kamu di rumah. Sebelum makan apapun itu, walaupun hanya cilok, biasakan berdoa dulu. Kemudian tidak jajan atau tidak makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Silahkan cari tempat duduk dulu, baru kalian makan. Kemudian air minum, usahakan bawa air minum sendiri dari rumah. Kalaupun tidak beli di sini, ingat sampahnya, kemasannya tidak dibuang di mana saja. Silahkan gunakan tong sampah yang ada di sekolah. Kalaupun kamu melihat sampah berserakan, ambil dan buang ke tempatnya. Kemudian cara menggunakan fasilitas umum, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang olahraga, ruang kesenian, itu semuanya adalah fasilitas umum yang harus dijaga. 1, kebersihannya, 2, keamanannya. Apa maksudnya kebersihannya? Tidak membawa makanan ke dalam ruangan. Kalaupun terpaksa membawa makanan, kemasannya kamu simpan di tas dan nanti kamu buang ke tong sampah. Tidak membuang sampah di ruangan, di kelas tidak membuang sampah. Kemudian tidak mencoret-coret tembok.
Kemudian apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Kemudian ketika ke taman tidak memetik bunga, mengambil tumbuhan, itu tidak boleh. Demikian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun hanya sedikit. Sekali lagi, jangan lupa gunakan masker, cuci tangan di air yang mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan. Mudah-mudahan COVID-19 atau Corona cepat berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.